Ya, teman-teman, tanggal 25 bulan April ada MPMX stabil dia, teman-teman ya. Tidak kemana-mana MPMX. Di level 1080-an sampai ke 950 ya. Selama 2 tahunan ya. Jadi tahan di angka 930-an. Step 1, step 2, step 3 cuma ditahan di harga tengahnya. Jadi dia selama 3 tahunan ini standarnya 1080, teman-teman ya, di sini ya. 1035, nah sampai sini 1085, di sini standarnya nih. 1080-an ya. Jadi belum nyampe lagi. Kalau kita cek di sini sudah tercapai semuanya target utama nih. Ini target utama ya, target utama. Nanti target babak kedua di sini. Belum namin babak kedua ini ya. Nah, kita namin sih babak kedua ya. Babak dua. Nah, oke, targetnya masih sama 1085, nanti kalau dikasih bonus 1100. Kemarin di angka 1001 sama 1057 quarter 3. Nah, ini si MPMX ini sudah mulai tanda kenaikan terdekatnya ya. Kemarin di jebol bagus. Di sini kita pindahkan ke level sini, bahwa MT ini pernah dibahas. Kita kecilin dulu. Dia punya tanda penurunan di 960. Dia punya tiang panjang di tanggal 14 April, berarti maksimal kalau turun di level 980, itu masih posisi bagus. Nah, ini kan ada harga tertinggi sebelumnya di 1020. Berarti targetnya di sini teman-teman, yang terdekatnya ya di 1035 dulu deh. Ini belum terbentuk step keduanya ya. Yang step pertama nanti kalau terbentuk pantulan besok atau lusa ya, terbentuk pantulan cenderung sudah mulai bawah. Tapi perhatikan sini nih, harga tertingginya 1 2 3. Berarti harus ada yang di cancel di sini nih. Berarti harus nembus level sini minimal. Sini kan sudah mulai terbaru lagi nih tanda harga tertingginya ya. Bila mana level sini ditembus juga, di sini kan tidak ada tanda kenaikan, bagus juga si MPMX ya. Ketika dia bikin gap langsung ditutup ya. Sini juga ada tanda penurunan langsung ditutup. Tanda penurunan itu. Sebenarnya ini ada tanda penurunan juga di sini 960. Ya patut waspada. Kalau tren sih masih bagus, masih uptrend. Cuma dia belum bikin step aja ya. Jadi step 1 nanti di sini. Kalau terjadi penurunan tidak lebih daripada candle panjang ini atau maksimal MA 200 sebagai tanda trennya masih bagus, tapi kalau dia terpaksa banget berarti dia akan menjemput PR-nya dulu di angka 960. Bila mana 90 dijebol, nih teman-teman menanti 945. Maka kita cek nih berapa sih harga wajarnya biar menenangkan teman-teman harga wajar itu. Nah, dia punya standar itu di angka 930-an lah ya. Oke, nih targetnya harus bisa melalui harga tertinggi sebelumnya di level sini nih. Atau enggak di level sini. Ini belum bikin step nih, lagi uji area support dulu ya sama uji MA 200. Tapi kalau dia ditahan di kanal sedikit panjang ini, satu tick di atasnya aja 980 cenderung bagus. Kenapa harus ditahan di situ? Karena perhatikan sini, bandar port ini lagi keluar dulu nih. Bandar port keluar, bandar lokal pun ikut keluar. Kalau kita cek yang nerima teman-teman kita, maka kita cek di sini nih dari mulai tanggal 31 Maret. 31 Maretnya yang nerima siapa teman-teman kita tuh ya. Banyak teman-teman kita. Mungkin ya karena lihat dividennya ya. Untuk foreign pun dari mulai tanggal 2 April. Nah, tanggal 2 April si foreign sudah mulai keluar. Nah, AKCC-nya keluar. Per hari ini kita cek tanggal 24 masih kondisinya masih keluar. HD pun ngambil 5.000 aja. Kolotnya 0. Jadi sabar dulu ya, karena si bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu. Sedangkan si MPMX ini belum bikin step kedua. Atau dia tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya. Karena di sini tidak ada tanda kenaikannya, maka saya tidak bikin gitu kan. Nah, yang ada tanda kenaikan hanya di level 1035. Oke, teman-teman, sementara strategi gitu dulu ya. Kalau dia masih bertahan di atas satu tick di atasnya masuk posisi bagus, tapi kalau dia maksimal turun itu harusnya di MA 200. Jadi kalau dia tidak jebol level sini artinya si supportnya tidak dijebolkan. Biarkan ini menjadi PR masa depannya. Tapi kalau terpaksa jebol berarti dia akan uji 960 untuk menjemput PR-nya. Bila mana jebol, supportnya di sini teman 945 ya. Untuk saat ini trennya masih oke sih, masih uptrend gitu ya. Asal jangan dijebol MA 200-nya. Cuman ini sayang lagi ada buangan dulu. Sedangkan harganya pun sedikit
agak murah ya, tidak murah tapi sedikit agak murah. Karena kan murahnya di harga 400 ya. Tapi rata-rata selama tahun 2022, 2023, 2024 itu di level sini nih, 921. Itu standarnya. Jadi kalau dia lepas daripada 921, berarti lepas daripada standarnya cenderung murah. Sudah mulai murah selama 2 sampai 3 tahunan. Dilihat dari net income-nya mengalami penurunan ya, 131 ke 55. Kuartal 3-nya bagus, kuartal 2-nya ada penurunan, kuartal 1 ada penurunan. Kalau disatuin untuk net income-nya dari 572 miliar ke 462, ada penurunan. Untuk revenue dari 4,5 4,6 bagus, menurun. 3,8 ke 3,4 menurun, 38 ke 39 juga bagus meningkat ya. Di sini ada penurunan juga nih untuk anualisnya. Di total jadi 16,3 ke 16,1 ada penurunan. P rasio 940 rata-ratanya di angka 783. Jadi berdasarkan rumus tingkat kemahalannya ya rata-ratanya 7, sekarang di angka 9. Berarti kalau dibandingkan harga sekarang itu cenderung lebih mahal sedikit lah ya. PBB-nya 0,73, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya di angka 0,74. Beda 1 titik doang, lebih agak mahal dikit ya. Lebih murah dikit ya. Ini kan 0,73 nih. Kita cek hutangnya deh. Hutangnya aman ya, 0,03, standarnya kan 0,05. Nah ini hutangnya cuma 205 miliar, sedangkan equity-nya 5,9 triliun. ROI-nya kurang baik. Kenapa di bawah 10? Kalau di atas 10 saya bikin itu baik, kalau sekarang kurang baik. Baik bagian DPR 120, kita cek nanti ya. Oke, berapa sih harga wajarnya? Kita butuh EPS, EPS-nya itu 10529. 105.29 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 7,83. 7,83. Nah, alhasil di angka 824 tuh, menurun kan teman-teman. Ini sangat wajar sekali kalau dia diturunkan. Tapi kalau sekarang posisinya kan MA 200 masih posisi oke. Cuma Bandar Lokal sama Sipori lagi jualan. 824. Nah, ini harga wajar 824. 824. Kalau berdasarkan rumus PBP harusnya sih tidak jauh beda ya. Untuk si PBP harga bukunya 1363, 136367. 1363.67. Nah, gini ya. Kita cek ulang. 136367, 136367 ya. Betul. PBP rata-ratanya di angka 0,74. Jadi dia itu memang cenderung dijual di bawah angka 1 ya. Alhasil di angka 1009. Ya. Sedikit murah 1009. Sekarang kan 990 kan. Sedikit murah lah teman-teman ya untuk rumus PBP ya 109. 11009 dicatat tanggal 25/04/26. Nah, ini adalah harga wajar yang bisa saya canangkan untuk teman-teman ya. Cenderung menurun ya dari kuartal 4 tahun sebelumnya. Kalau kita cek untuk dividen, nah kalau dividen ingat teman-teman ya. Kalau dividen itu nyatanya itu adalah setelah RUPS. Jadi ada berita enggak? Coba cek dulu deh. Belum ada berita teman-teman. Kita cek corporate action deh. RUPS-nya ntar habis Mei ya. Saya belum menemukan beritanya. Kalau teman-teman menemukan beritanya silahkan masukkan aja ke kolom komentar ya. Oke, sip ya. Kita cek perkiraan dulu deh. Kalau kita mengambil daripada historis yang kemarin, ini kan 120 nih ya. Berarti 120 dibagi dulu dengan EPS kemarin. 120 dibagi dengan EPS kemarin ini berapa? Tahun 2024. Nah, 13045. 13045. 130.45. Alhasil di angka 90% teman-teman ya. Nah, ini untuk DPR-nya ya 91%. Maka kita akan cek berapa EPS sekarang. 10529. Nah, 105.29.
dikalikan dengan 91,9%. 91,9%. Alhasil di angka 96 lah, kurang lebih 96. Ini kemarin 120 satu kan hampir lah teman-teman, hampir closing gitu ya. Beda dikit kan yang memutuskan itu ketika RUPS. Ini baru perkiraan aja. Makanya PD perkiraan dividen sekitar 96 ya, di bawah 100 sekarang ya. Tapi mudah-mudahan di atas 100 ya. Ini perkiraan aja. Nah, yang kemarin kan sedikit di antara 114 126 ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk MPMX. Mudah-mudahan dia tidak jebol supportnya atau tidak jebol MA200. Jadi ada 3 tahanan di sini ya. Antara kandang panjang ini kalau dijagain bagus, kalau dijebolin patut waspada aja. Terlebih lagi kalau ngejebol support 960 ya patut waspada. Karena barang lokasi masih pun lagi jualan dulu. Sedangkan di sini hanya ada smart money aja yang masuk. Tapi kalau smart money terjadi pengumpulan, terjadi kenaikan loh teman-teman. Itu di harga sini sebenarnya si smart money sudah ngambil nih ya. Jadi dia butuh pantulan aja untuk melewati harga tertingginya di 1020, 1020 dijebol. Saya pikir 1035 bisa terjadi. Tapi kalau sudah dijebol candle panjang ini, kalau waspada aja dia akan jebol lagi MA2. Walaupun MA2 masih menghadap ke atas. Saya pikir kalau market bagus ya, ini cenderung emiten fundamental juga teman-teman. Kalau fundamentalnya meningkat, saya pikir cenderung bagus. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.